Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Fikirlah. Saya mahasiswa S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Universal Serial Bus atau USB. Oke, langsung aja. Ada pengertian USB. USB merupakan kepanjangan dari Universal Serial Bus yang bertujuan untuk menggabungkan atau USB ini merupakan media untuk menghubungkan antara komputer atau laptop dengan perangkat-perangkat elektronika yang lain. Kalau kita lihat di sini ada mouse, keyboard, dan juga printer dan yang lainnya. Kemudian konsep dasar Universal Serial Bus. USB dikendalikan oleh host dan beberapa perangkat yang terhubung ke komputer namun hanya satu host yang mengendalikan satu bus. Host berfungsi sebagai master, sedangkan perangkat atau peripheral bertindak sebagai slave. Host bertanggung jawab mengelola koneksi, transaksi, dan penjadwalan bandwidth. Sistem USB menggunakan topologi berjenjang yang terdiri dari pengalamatan 7 bit. Dengan pengalamatan 7 bit tersebut, USB dapat mendukung hingga 127 perangkat sekaligus. Kemudian kabel yang digunakan terdiri dari 4 kabel wire yang masing-masing konduktor dibungkus dengan isolator. Dari 4 kabel wire tersebut terdiri dari 2 kabel wire yang berfungsi sebagai sumber daya listrik 5 volt dan juga ground. Kalau dilihat di gambar, kita dapat melihat kabel warna merah dan hitam itu sebagai sumber daya listrik. Yang merah untuk plus 5 volt VCC dan yang hitam sebagai ground. Kemudian yang dua lainnya itu berbentuk twist pair yang digunakan untuk transmisi data. Jika dilihat di gambar, ada kabel berwarna hijau dan juga warna putih, yang mana kabel warna putih itu sebagai USB data positif dan hijau yang negatif. Lalu model transfer data pada USB. Kontrol transfer, yaitu jenis transfer yang digunakan untuk mentransfer informasi kontrol sambil mengidentifikasi dan mengkonfigurasi perangkat yang terhubung. Kemudian ada bulk transfer. Transfer jenis ini data dalam jumlah besar, mentransferkan data dalam jumlah besar dan ditransferkan dan diverifikasi kebenaran datanya. Jenis transfer ini biasanya digunakan pada printer. Kemudian yang ketiga, interrupt transfer. Transfer data jenis ini untuk mentransmisikan data kecil secepatnya. Interrupt transfer ini biasanya digunakan pada mouse dan juga pada keyboard. Jadi kalau kita sadari ketika kita mengetik dengan keyboard atau mengklik dengan mouse itu responnya sangat cepat. Terus kemudian isochronous transfer. Jenis transfer ini biasanya digunakan untuk memindahkan data atau streaming data secara cepat dan real time. Waktu merupakan faktor terpenting pada isochronous transfer ini. Kemudian transaksi pada USB. Ada 3 macam transaksi. Yang pertama adalah token paket, yaitu paket yang selalu dikirimkan oleh host. Jadi setiap saat host itu selalu mengirimkan paket atau data pada perangkat. Yang kedua data paket, yaitu paket yang dapat dikirimkan oleh host maupun perangkat. Jadi antara host dan perangkat itu saling mengirimkan paket atau saling mengirimkan data. Kemudian ada handshake paket, yaitu paket yang berisikan informasi tentang sukses atau gagalnya penerimaan paket data. Perangkat dapat mengirimkan handshake paket ke komputer maupun sebaliknya. Komputer juga dapat mengirimkan handshake paket ke perangkat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan. Artinya di sini antara host dan juga perangkat itu bisa memberikan notifikasi bahwa paket yang dikirim ini itu sudah diterima atau belum, artinya sukses atau gagal, itu dikirimkan melalui handshake paket. Kemudian jenis-jenis konektor USB. Di gambar ada 5 jenis konektor USB, yaitu USB Type A, tipe A, tipe B, mini USB, micro USB, dan USB Type C.
Untuk lebih detailnya kita jelaskan selanjutnya. Yang pertama, konektor USB tipe A atau Type A USB connector. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi. Karena konektor USB tipe A yang berbentuk persegi panjang inilah yang dipasangkan pada bagian komputer. PC atau komputer personal pada umumnya memiliki beberapa port USB tipe A. Nama resmi konektor USB tipe A ini adalah USB standar A. Dan biasanya konektor USB tipe A ini itu digunakan untuk menyambungkan antara mouse atau keyboard dengan komputer atau keyboard dengan komputer atau laptop, Kemudian yang kedua adalah konektor USB tipe B. Nama resmi konektor USB tipe B ini adalah USB standar B. Konektor USB tipe B berbentuk 7 sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Dan biasanya konektor USB tipe B ini digunakan untuk menghubungkan komputer atau PC atau laptop atau dengan printer atau dengan scanner. Kemudian yang ketiga ada konektor mini USB. Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Jadi sebelum micro ada mini USB. Bentuk konektor mini USB ini lebih kecil dibanding dengan konektor USB tipe A maupun tipe B. Saat ini konektor USB jenis ini sudah jarang dipergunakan pada perangkat elektronik dengan teknologi terbaru. Konektor USB ini memiliki dua jenis bentuk, yaitu USB A dan mini USB B. Sesuai namanya, konektor mini USB ini bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu tipe A dan juga tipe B. Dan juga untuk mini USB ini terdapat dua macam, yaitu mini A dan juga mini B. Bisa dilihat di gambar untuk perbedaannya. Yang mini B ada di sebelah kiri dan mini A ada di sebelah kanan. Kemudian jenis-jenis konektor USB. Konektor micro USB yang keempat yaitu ada micro USB. Konektor micro USB merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobil dan portable saat ini. Hampir semua produsen perangkat elektronik tersebut mengadopsinya. Konektor micro USB ini juga memiliki dua jenis bentuk, yaitu micro USB tipe A dan juga micro USB tipe B. Kalau kita lihat, kebanyakan smartphone sekarang itu untuk pemecahan kabel charger itu biasanya menggunakan konektor micro USB. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada konektor USB Type-C. Konektor USB Type-C merupakan jenis konektor USB yang banyak dipasangkan terbalik yang dapat dipasangkan terbalik atau dalam bahasa Inggris disebut reversible. Saat ini sudah banyak smartphone, tablet PC, dan laptop yang menggunakan konektor USB Type-C ini. Secara resmi, USB jenis ini disebut dengan USB Type-C. Jadi, uniknya, konektor USB Type-C ini itu bisa dipasangkan terbalik. Dan juga biasanya untuk di smartphone, ciri khas USB Type-C ini itu dengan fast charging, itu biasanya menggunakan USB Type-C. Selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya buat untuk membuat PowerPoint ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.